Hello, morning everyone. Welcome back to my channel Parijahi. As you know, tahun 2019 lalu, alhamdulillah aku menjadi award di LPDP dan mendapatkan peringkat pertama SBK di Yogyakarta dengan skor 255. Nah, karena aku merasa info ini tuh worth to share, makanya aku akan membagikan kepada kalian gimana caranya untuk belajar SBK ini dengan cara yang seefektif mungkin. Jadi, buat kalian yang membutuhkan info ini, stay tune ya, dan jangan lupa subscribe di bawah. Oke, kayak format video sebelumnya, pembahasan kali ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tentang SBK secara umum, yang kedua tentang materi apa aja yang bakal diujikan di SBK atau seleksi berbasis komputer. Yang ketiga itu tentang gimana caranya aku memanage waktu aku untuk belajar SBK secara efisien mungkin. Kemudian yang terakhir itu tips untuk verbal, numerika, dan essay on the spot. Nah, bagi kalian yang pengen nge-review tentang LPDP secara umum dan utuh dan mendapatkan PDF gratis di description box videonya, silahkan klik link di atas ya. Oke, kita masuk ke sesi pertama, yaitu pembahasan SBK secara utuh. Jadi, SBK itu adalah kepanjangan dari seleksi berbasis komputer. Penyelenggaraannya sendiri dilakukan oleh LPDP bekerjasama dengan BKN. Nah, seperti namanya, nanti tuh SBK ini menggunakan sistem CAT atau Computer Assisted System. Bagi kalian yang pernah tes CPNS pasti tahu apa itu CAT ini. Nah, kelebihan dari sistem CAT ini adalah kalian tuh nanti bisa untuk mengganti jawaban ketika kalian merasa jawaban itu salah, ataupun nanti men-skip soal terlebih dahulu baru kemudian kembali lagi ke nomor tersebut, asalkan waktunya belum selesai. Tapi kalau udah selesai, semuanya langsung otomatis menyimpan dan aplikasinya tertutup seperti itu. Secara materi, SBK tahun 2019 terdiri dari 3 jenis tes. Yang pertama adalah TPA, tes potensi akademik. Yang kedua adalah TKP atau tes karakter pribadi atau yang sering disebut dengan soft kompetensi. Dan yang ketiga adalah EOTS atau essay on the spot. Nah, untuk TPA sendiri akan diadakan di awal tes dan berdurasi sekitar 90 menit dengan total jumlah soal 60. Nah, terdiri dari apa aja? Yang pertama ada soal verbal yang terdiri dari sinonim, antonim, dan analogi. Terus kemudian yang kedua adalah numerikal. Numerikal tuh nanti ya matematika dasar seperti itu. Dan yang ketiga adalah penalaran. Oke, terus yang TKP-nya gimana, Kak? Jadi TKP itu nanti soalnya itu ada 60 dan waktunya cuma 30 menit, bayangkan. Jadi kayak soalnya tuh panjang-panjang dan kalian harus ngerjain cepat. Jadi tipsnya cuma ada 2, baca cepat dan jawab cepat, nggak usah banyak mikir. Karena emang itu nggak ada teorinya, itu cuma mengakses diri kalian sendiri aja. Terus yang kedua itu demi mendapatkan yang terbaik ya, jadi kalian tuh harus mempersiapkannya tuh dari sekarang, entah itu dengan kalian tuh menaikkan kualitas kalian dengan membaca buku, melihat berita, ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Dan perlu diingat ya, kalau LPDP itu tidak mencari kandidat yang sempurna gitu, jadi kalian tuh cukup untuk menjadi seorang penerima beasiswa yang nanti bakal kembali lagi ke negaranya pasti. Dan yang kedua itu untuk melihat apakah kalian cukup mampu untuk beradaptasi, untuk selalu berkembang gitu orangnya, tidak stagnan dan mau menerima pendapat orang lain. Itu adalah hal yang paling penting di penilaian ini. Kalau menurut aku pribadi ya. Terus yang ketiga tuh adalah EOTS atau essay on the spot tadi. Nah, essay on the spot ini kurang lebih sama dengan writing IELTS yang tas tuh tentang opini, dan enaknya adalah dilakukan selama 30 menit tanpa ada minimal jumlah kata. Dan biasanya ini tuh kayak membahas tentang isu-isu terkini, tapi jangan terbebani dengan itu dulu, karena biasanya ya kalau udah hamin-hamin tuh orang udah bikin list apa aja topik yang harus dikuasai, padahal bukan di situ kuncinya. Yang kuncinya adalah gimana cara kalian tuh untuk menyampaikan isai itu dengan benar, gimana cara kalian mengidentifikasi masalah, gimana cara kalian menyampaikan opini kalian atau pendapat kalian, gimana cara kalian untuk memberikan solusi. Nah, itu yang bakal mempengaruhi jauh lebih banyak gitu daripada kalian cuma sekedar tahu list-listnya aja. Nah, tapi untuk menunjang itu, seperti yang udah aku bilang tadi, buat tips yang TKP itu kalian harus
memperluas wawasan kalian gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah di SBK tahun 2019 ada 3 jenis soal yang harus kita jawab. Dan untuk yang update 2021, please banget nanti cek di email kalian masing-masing kalau mamanya LPDB udah nge-email. Biasanya mereka tuh akan meng-email kita kira-kira jenis tesnya apa aja, udah itu aja, tapi nggak yang sedalam tadi. Terus kita masuk ke gimana caranya aku belajar, sesi paling inti. Oke, jujur-jujuran ya, waktu 2019 lalu tuh aku kan daftarnya H-2 hari penutupan LPDP. Terus ini juga lucunya adalah ketika mau SBK juga cuma bisa persiapan 5 hari sebelum SBK. Makanya dari itu kayak aku pengen membuat semuanya itu seefisien mungkin, semua aku pelajari semua, jadi aku setidaknya bertempur ke medan perang tuh udah ada alatnya gitu. Nah makanya aku tuh pakai metode ini. Nah step-step yang pertama aku lakukan adalah recognition. Jadi aku harus tahu dari sekian banyak materi tadi mana yang aku paling lemah dan mana yang paling aku kuat. Nanti yang paling lemah akan aku pelajari lebih, aku beri bobot lebih di tahap yang kedua, yang step kedua. Dan yang paling kuat, nah nanti itu aku porsinya nggak bakal besarin, cuman ketika waktu nanti aku ujian aku akan andelin itu, bener-bener ngerjain cepet dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi kalau mamanya aku sendiri, jujur aku tuh ada banyak kelemahan di yang verbal, yang terutama yang sinonim antonim, karena kan itu kayak asing untuk anak-anak eksak seperti aku. Jadi kayak ya udah aku pelajari itu lebih daripada yang lain. Nah, kalian gimana? Kalian harus tahu itu, kalian harus tahu kelemahan dan kelebihan kalian, karena itu akan menjadi senjata kalian. Terus tahap yang kedua adalah strategic studying. Nah, strategic studying tadi aku singgung kalau mamanya yang aku paling lemah itu aku kasih bobot tertinggi. Nah, tadi tuh contohnya adalah sinonim antonim aku kasih bobot 3. Sedangkan untuk matematika dasar kayak gitu tuh aku kasih 1 bobotnya. Terus nanti kalau deret, karena deret itu kan kayak harus latihan, jadi aku beri bobot 2 gitu untuk materinya. Nah, setelah kita buat bobot seperti itu, kita tuh harus menentukan juga waktu kita belajar. Contohnya aku cuman bisa belajar tuh 4 jam per hari. Nah, aku pilih waktu yang paling amat kondusif untuk aku belajar, dan aku tuh secara pribadi aku lebih suka belajar di malam hari, jam 8 malam sampai jam 12 malam. Nah, itu bener-bener 4 jam aku fokusin, tapi ya dengan catatan nggak harus fokus selama 4 jam itu pasti ya. Kalau aku lebih suka pakai Pomodoro teknik, yaitu 40 menit belajar, 5-10 menit istirahat, terus belajar lagi 40 menit dan seterusnya sampai waktu belajar selesai, seperti itu. Terus dari bobotnya tadi kalian nanti bisa tentukan lama waktunya. Jadi contohnya, karena aku cuma punya waktu 20 jam aja dalam 5 hari buat belajar, 4 kali 5 kan 20 ya. Nah, dikurangi sama 1 kali tes yang 90 menit yang sesuai dengan durasi TPA. Jadi tersisa 18,5 jam aja buat belajar. Jadi nanti hitungannya kayak gini, bobot materi per bobot total dikali jumlah sisa jam yang bisa aku gunain buat belajar. Dan aku dapat untuk belajar sinonim itu tuh 2 jam 30 menit atau 2,5 jam kayak gitu. Nah, dari situlah aku belajar bener-bener kondusifin di situ. Nah, teknik Pomodoro sendiri itu udah terbukti bagus banget buat menaikkan produktivitas orang-orang gitu. Jadi kalian wajib coba. Jadi istilahnya kayak seimbang gitu loh antara kita tuh belajar sama have fun gitu. Oke, jadi teknik-tekniknya itu tadi yang aku pakai. Dan untuk biasanya H-2 ujian apapun tuh aku selalu adakan latihan ujian buat aku sendiri selama durasi waktu yang seperti ujian aslinya kayak gitu, buat mengukur sejauh mana aku berkembang dan harus aku tambah lagi tuh apa belajarnya kayak gitu. Terus ini tahap terakhirnya adalah believe in yourself. Nah, ketika nanti kita tuh udah masuk ke ruang tes, bonek aja. Kayak maksudnya udah berusaha lebih, udah latihan lah, sebenarnya udah latihan, terus kamu tinggal tawakal lah istilahnya kayak gitu. Terus nanti hasilnya kan ya pasti kelihatan. Nanti kalau rezekinya ya berarti itu
punyamu, tapi kalau yang enggak ya cari pintu rezeki yang lain gitu. Chill aja kalau aku mah kayak gitu. Oke, jadi gimana menurut kalian cara aku tadi? Cukup mudah atau susah, atau aduh aku nggak bisa kalau belajar tuh sedikit doang gitu-gitu? Silahkan komen di bawah gimana cara kalian belajar. Terus nanti ini kita masuk ke yang sesi terakhir, yaitu tips gimana caranya kita ngerjain verbal, numerikal, sama EOTS dari aku, tips pribadi aku. Oke, pertama materi verbal. Jadi materi verbal yang paling aku nggak bisa kerjakan adalah sinonim dan antonim. Nah, saat itu cara yang aku lakukan adalah mengelis semua apa aja soal yang ada di internet dan yang dari grup-grup itu semuanya aku list dan aku cari di kertas terpisah, bener-bener aku tulis di kertas terpisah kayak gini. Nah, terus habis itu nanti aku kayak baca ulang-ulang kayak gitu kan, nanti lama-kelamaan kita bisa familiar sendiri dengan kata-kata sama sinonim antonimnya kan. Ya udah, itulah cara aku. Nah, kalau misalnya kalian mengalami kesulitan di kata-kata tertentu, tinggal di highlight aja. Jadi ketika kita nanti tuh nge-review waktu hamin deket-deket gitu kan, lebih oh iya ya ini. Dan alhamdulillah kemarin tuh yang aku pelajarin ya hampir semua sama gitu. Jadi kayak ya emang practice makes perfect gitu kan. Terus yang kedua adalah numerikal. Nah, di sini alhamdulillahnya udah kebantu ya, maksudnya setiap hari emang aku kan belajar tentang angka, tentang pola dan lain-lain sebagainya. Soalnya kan emang aku anak eksak ya. Nah itu tuh, tapi buat kalian yang kesulitan, 3 gampang banget itu kalian tuh harus fokusnya tuh bukan ke soalnya langsung, jangan lihat langsung semua soalnya kayak gitu. Instead kalian tuh harus belajar teorinya dulu sedikit-sedikit, kayak kalian ngafalin rumusnya dulu. Setelah kalian ngafalin rumus, coba 5 soal dulu kayak gitu. Terus habis itu baru nanti kalian kalau udah semua dipelajarin, dicoba dalam satu soal yang utuh kayak gitu, lebih mending. Dan yang terakhir, EOTS. Yang harus belajar itu kalian harus belajar seperti yang udah aku katakan tadi, gimana caranya menyampaikan pendapat dan lain-lain sebagainya, dan juga membuat paragraf seperti itu. Jangan sampai kalian tuh kayak off the topic gitu. Jadi kan jadinya nggak bisa tersampaikan nanti pendapat kalian, dan ya lebih baik untuk tutup poin aja gitu, dan sampaikan kayak evidence yang lain gitu, buat sebagai penguat dari opini kalian gitu. Oke, jadi kalau kalian mau nge-review latihan esai kalian ke aku, boleh banget, nanti tinggal email aja, whether itu pakai bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, tapi tolong cantumkan di subjeknya tuh review esai gitu, jadi kan aku bisa tahu harus aku bisa tahu dan aku bisa nge-review secepat mungkin gitu. Okay, that's all for today. I hope you guys enjoy and take advantage of this video, and don't forget to subscribe, like, and comment, and also share to all of your colleagues, all of your friends, all of your family, all of it, and give this video a thumbs up, a big thumbs up. Apalagi ya, pokoknya ya normatif anak YouTuber lain lah ya, pokoknya minta tolong dukungannya. Nanti kalau kalian mau minta request video lainnya, boleh banget, silahkan tinggal komen di bawah. Oke, bye. Selamat menjalankan aktivitas kembali dan good luck buat aplikasi LPDP-nya. See you on the next video.